Kenapa? Karena ketika anak tidak ngobrol dengan kita, maka dia akan ngobrol dengan orang lain, sementara kita tidak tahu orang lain itu. Itulah sebabnya salah satu penghalang kita ngobrol dengan anak-anak, ini dia. Apa ini? Berulang kali Ustaz sudah bilang, apa ini? Setan gepeng, ini dia. Tapi Ustaz, saya WA dengan anak. Tidak ada ruh kalau WA. Ngobrol tuh enak, Pak. Jangan dibiarkan ini, Pak. Makanya kemarin kami berapa kali training semua guru-guru tidak dapat solusi bagaimana menanggulangi gadget pada anak. Nggak ada solusi kecuali 3. 1, jauhkan anak Anda dari gadget di 3 tempat. Kalau Anda komitmen, anak Anda pasti sukses. 1, tempat tidur. Tidak boleh ada anak yang bawa handphone ke kamar tidur. Kenapa? Tanya dokter. Semua anak yang mulai pakai kacamata karena dia membuka HP ketika posisi tidur. Tidak sedikit orang otak bermasalah, kepala bermasalah karena di tempat tidur dia pegang HP. Mau masuk kamar tidur, taruh di keranjang HP Muna. Kalau ingin selamat, Pak, ya, termasuk Anda, buka HP di ruang keluarga, di atas meja seperti ini. Ini paling sehat. Yang kedua, jangan biarkan ada anak yang membawa HP ke kamar mandi. Mohon maaf, Pak, kami menemukan lebih dari 50% anak-anak itu paling lama membuka HP di kamar mandi. Makanya jangan bangga punya toilet bagus. Ya, anak-anak betah di toilet, ngapain? Toilet tempat kotor, maka yang dilihat gambar-gambar kotor. Pertama kali anak melihat gambar porno, itu ditemukan di toilet. Cek. Udah rapi. Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah juhur yang Allah cintai, kita selalu bersyukur di awal bulan Rabiul Akhir, bulan keempat, ya, 1446 Hijriah. Hari ini bertepatan 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lupa apa yang Allah janjikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, hari ini bertepatan 7 Oktober, 1 tahun perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel.
Dan ternyata Israel tidak kuat-kuat amat juga. Ya, serangan ratusan roket dari Iran atau rudal balistik ternyata juga melululantahkan sebagian wilayah Israel. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami kebetulan ikut dalam komunitas penanggulangan masalah anak, melihat problem kita di tanah air ini. Memang kami harus akui, Menteri Peranan Wanita dan Penanggulangan Anak ini hampir 10 tahun tidak terdengar. Ya, problem hari ini kalau kita buka media sosial, itu masalah anak muncul. Terbaru saya malu Pak, karena di wilayah dari daerah saya, Gorontalo, guru SMA, bukan SMA, madrasah aliyah, udah tua lagi, dengan siswi kelas 12 udah mau lulus itu anak. Masya Allah, enak aja dia bilang, saya siap bertanggung jawab. Allahu Akbar. Sekiranya saya pulang kampung, saya hajar dulu Pak, baru saya minta maaf. Masya Allah. Karena kan dia udah bikin dulu, baru dia bilang bertanggung jawab. Hati-hati Pak. Ya, pindah ke lebih barat 2 minggu yang lalu, Kuningan, seorang ibu, Kuningan ini bukan Kuningan Jakarta, Kuningan Jawa Barat, Cirebon. Seorang ibu melakukan tindakan asusila kepada anaknya. Persoalannya adalah, kenapa ini sering terjadi? Kenapa anak-anak kita kok nggak bisa melawan, nggak bisa menolak? Salah satu hasil riset teman-teman adalah karena anak ini tidak mendapatkan komunikasi yang baik dari ayah. Dari ayah. Pertama, ayah hampir tidak punya waktu. Kedua, kalau pulang ke rumah apa kata ayah? Sama ibu, nah, ayah capek. Coba antum, dalam 1 pekan 7 hari, berapa kali ngobrol dengan anak? Paling tinggi antum ngobrol dengan anak, anak nanya, ayah punya duit enggak? Cuman itu. Harusnya kalau dia tanya punya duit, jadikan itu mukaddimah, pendahuluan untuk mulai ngobrol dengan anak. Tunggu deh, ayah ngasih duit, kamu minta berapa? Tapi ayah boleh tanya enggak? Mulailah bertanya. Saya sering dianggap berlebihan, karena saya berani mengatakan ayah paling miskin, ayah yang tidak punya kesempatan ngobrol dengan anak-anaknya. Pak, 70% keluarga itu isinya ngobrol. Itu Pak. Karena ngobrol dengan keluarga itu Pak, nature. Nggak ada pendekatan politik. Kita kan nggak mungkin ngobrol dengan anak, nak pilih nomor 2. Nggak mungkin. Itu asli. Karena darah dia ada pada darah kita ada pada darah dia, utuh. Bahkan kalau kita lihat seluruh nabi yang ditugaskan Allah menjadi rasul, itu mereka punya kebiasaan ngobrol dengan anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak-bapak, siang hari ini waktu kita cukup panjang, Ustadz akan bagi sesi pertama dulu ini. Mari kita lihat contoh-contoh obrolan para rasul dengan anak-anaknya. Bahkan ada seorang yang bukan nabi, ya, disepakati ulama dia bukan nabi, tapi Allah abadikan namanya dalam Al-Quran menjadi 1 surat. Bahkan bagaimana dia mengobrol dengan anaknya, apa pesan yang disampaikan, ini akan kita pelajari. Pertama dulu Pak, ini kenapa kita jarang ngobrol dengan anak? Pertama, kita terlalu mengedepankan pesan, kita lupa memberi kesan. Saya ulangi, kita terlalu mendahulukan pesan, kita lupa memberikan kesan. Harusnya berilah kesan, baru memberi pesan. Contoh, mari kita lihat. Ini obrolan paling indah dalam Al-Quran antara ayah dan anak menurut para ulama. Siapa itu? Obrolan Ibrahim dan Ismail. Padahal yang ingin disampaikan oleh Ibrahim gak main-main, nyawa taruhannya. Ya, mari kita lihat, pesannya berat.
tapi kesannya yang membuat Ismail tidak terlalu mempedulikan apa pesannya, tapi bagaimana dia menerima ayahnya yang memberi kesan kepadanya luar biasa. Satu, Quran surat 37 As-Saffat, Yasin 36, As-Saffat 37 ayat 102. Bagaimana Ibrahim ketika dia datang ke Makkah, dia temuin anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu telah bisa diajak berusaha dengannya, sudah usia SMA. Qala, dengan hati-hati Ibrahim berkata, ya bunayya. Masya Allah. Orang Arab itu Pak, jarang pernah mendengar kata ini. Ibrahim itu memanggil anaknya ya, nida, harfun nida, panggilan penghormatan. Allah kalau memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang dipanggil dengan kalimat wahai, itu membuat orang terkesan. Coba seumur antum jadi ayah, pernah nggak memanggil anak antum wahai anakku? Kira-kira apa jawaban anak antum? Ya, dia datang, dia pegang jidat kita, ayah hangat nggak? Masya Allah, gitu. Ya, ada juga tetangga, Ustadz saya sudah coba Ustadz, anak bilang gini, ayah memang ada kameranya ayah? Hah? Maksudnya apa? Ayah lagi casting ya? Jadi ya bunayya, bunayya dari kata bana, artinya membangun. Kalau perempuan banati, kalau keturunan bani, ya bani Israila. Ya, itu apa? Penghormatan. Kenapa anak tidak mau ngobrol dengan kita? Karena kita tidak memberikan dia ruang terhormat. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Ayah melihat dalam mimpi ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu nak? Dia tidak langsung menjawab bagaimana pesan ayah, tapi dia menjawab kesan ayah. Ya abati, wahai ayahku. Masya Allah, antum capek-capek hari Senin pulang sore sampai di rumah, wahai ayah, kau telah kembali. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita lebay kali Ustadz. Inilah tanda kita jarang ngobrol dengan anak. 70% keluarga itu ngobrol. Kenapa? Karena ketika anak tidak ngobrol dengan kita, maka dia akan ngobrol dengan orang lain, sementara kita tidak tahu orang lain itu. Itulah sebabnya salah satu penghalang kita ngobrol dengan anak-anak ini dia. Apa ini? Berulang kali Ustaz sudah bilang, apa ini? Setan gepeng, ini dia. Tapi Ustaz saya WA dengan anak. Tidak ada ruh kalau WA. Ngobrol tuh enak. Pak, jangan dibiarkan ini Pak. Makanya kemarin kami berapa kali training semua guru-guru tidak dapat solusi bagaimana menanggulangin gadget pada anak. Nggak ada solusi, kecuali 3. 1, jauhkan anak Anda dari gadget di 3 tempat. Kalau Anda komitmen, anak Anda pasti sukses. 1, tempat tidur. Tidak boleh ada anak yang bawa handphone ke kamar tidur. Kenapa? Tanya dokter. Semua anak yang mulai pakai kacamata karena dia membuka HP ketika posisi tidur. Tidak sedikit orang otak bermasalah, kepala bermasalah karena di tempat tidur dia pegang HP. Mau masuk kamar tidur, taruh di keranjang HP Muna. Kalau ingin selamat Pak ya, termasuk Anda, buka HP di ruang keluarga, di atas meja seperti ini. Ini paling sehat. Yang kedua, jangan biarkan ada anak yang membawa HP ke kamar mandi. Mohon maaf Pak, kami menemukan lebih dari 50% anak-anak itu paling lama membuka HP di kamar mandi. Makanya jangan bangga punya toilet bagus. Ya, anak-anak betah di toilet, ngapain? Toilet tempat kotor, maka yang dilihat gambar-gambar kotor. Pertama kali anak melihat gambar porno, itu ditemukan di toilet.